Tahap pertama, sayur dipotong-potong terlebih dahulu. Di sini tidak semua bagian sayur dapat digunakan ya teman-teman. Maka untuk bagian yang tidak dapat digunakan bisa kita jadikan sebagai pupuk organik. Sebagai contohnya di sini kita memotong daun kol ya teman-teman. Selebihnya bisa menggunakan sayur kacang, toge, sayur kangkung ataupun sesuai selera teman-teman semuanya. Setelah dipotong, maka sayur memasuki tahap perebusan. Di sini setelah sayur dirasa matang, maka harus langsung ditiriskan ya teman-teman. Nah, air rebusan dari sayur ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk loh, karena dapat mendorong pertumbuhan yang sehat untuk tanaman. Jadi, air yang sudah kita gunakan untuk merebus sayuran tadi, kita tampung ke dalam satu wadah ya teman-teman, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pupuk tanaman. Lanjut di sini proses pembuatan bumbu yaitu ada bawang putih, cabai, kencur, dan garam. Ada juga penyedap, teman-teman. Nah, dari kulit bawang itu sendiri bisa kita gabungkan dengan sayur yang tidak terpakai lagi untuk dijadikan sebagai pupuk organik ya. Ini adalah proses pembuatan bumbunya. Dalam proses ini, hasil samping yang dihasilkan hanya kulit bawang putih tadi ya teman-teman. Untuk kacang, air asam, lalu cabai, dan kecap itu sama sekali tidak menghasilkan hasil samping. Mungkin ada bungkus kecap yang akan dimasukkan langsung ke kotak sampah dan dibuang. Lalu ini adalah proses pemotongan lontong. Nah, untuk lontong ini sendiri menghasilkan limbah yaitu plastik dari bungkus lontong. Karena memang plastiknya sudah tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman, maka plastik ini akan langsung dibakar atau dibuang ke kotak sampah. Nah, untuk timun ini sendiri kalau sudah memang di ujungnya itu memang sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman, maka akan digabungkan dengan sayur tadi untuk dijadikan sebagai pupuk. Nah, ini adalah proses peracikan pecel atau gado-gadonya, yaitu dengan memberikan sayuran dan bumbu kacang yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Selain sayur dan bumbu kacang, di sini juga ada kondimen kerupuk untuk pelengkap memakan gado-gado atau pecelnya ini. Nah, untuk bungkus dari gado-gadonya sendiri kami tidak tahu karena memang langsung diberikan kepada konsumen, tapi kemungkinan besar sama konsumen akan langsung dibuang ya teman-teman karena memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini adalah tahap akhir dari pembuatan gado-gado, yaitu dengan dibungkus dan diberikan kepada customer. Terima kasih.